Halo Rara. Halo Mike. Wah, tamunya Express ini. Halo Mike. Wah, lama gak ketemu Mike. Halo bro. Nah, ini bos saya ini. Ya, halo. Halo bos. Loh, iya nih po. Kita nggak janjian tapi sama-sama merah. Iya, ini pakai baju Nitras Team. Oh iya dah. Aku baju apa ini? Oh Reebok. Champion. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di WB Show ya. Hari ini saya mau nyangkruk ngobrol santai sama salah satu pahlawan saya dulu waktu saya kuliah. Loh kok bisa? Nah, jangan GR dulu, pahlawannya bukan kamu Rio, tapi papamu ya. Teman-teman saya kenalin dulu ya, ini Rio ini papanya salah satu orang hebat di Surabaya ya. Beliau sudah almarhum ya. Beliau dulu apa Rio? Jadi rektornya apa Narutama ya? Dharma Cendika, Universitas Katolik. Oh, Dharma Cendika. Universitas Dharma Cendika, juga jadi dosen senior di Ubaya ya. Papa Rio ini yang bantu saya bisa lulus waktu ujian skripsi ya. Karena malamnya ketemu saya di salah satu makanan di Dharmosada ya. Tapi luar biasa, beliau kaget lihat saya, loh kamu besok ujian kok hari ini masih keleleran di sini. Ya, ternyata ya itulah seninya kuliah teman-teman. Saya waktu kuliah terus terang aja skripsi saya itu dibuatin orang. Jadi saya nggak ikut bikin, ya dibikinin orang. Singkat cerita, waktu diuji sama berapa dosen tuh Rio? 5 ya? 3. Kita ujian berapa dosen? Masa 3? 3 biasanya. Biasanya 3 dosen. Eliku nggak 3, mungkin ada 4 atau 5. Nah itu asik banget gitu loh. Waktu saya ujian, banyak dosen itu ngetes-ngetes saya, ujung-ujungnya gini, kamu ini jujur ya, yang bikin ini siapa? Kamu atau bukan? Loh, saya sendiri bu. Nah, dia bilang, loh nggak mungkin, loh kok bisa? Coba kamu lihat halaman 27. Nah, saya disuruh buka. Tapi saya buka halaman 27, ketahuan. Loh, Rio, handphonemu bunyi loh. Handphonemu bunyi. Enggak, jamnya Swiss itu loh. Jamnya kukuk. Nah, nggak lama si penguji ngomong gini Rio. Dia bilang gini, kamu ini yang benar yang bikin siapa? Coba kamu lihat halaman 27. Saya buka. Kamu tadi saya tanya gak apa-apa. Aku jawab ini kan. Coba kamu baca sekarang 27. Habis tak baca, saya bilang, coba lihat. Apa yang kamu jawab dengan di buku nggak sama. Terus penguji yang lain. Saya dites lagi. Saya jawab loh. Habis tak jawab Rio, nggak lama tanya lagi. Coba kamu buka halaman 30. Tak buka lagi. Loh, ini kok nggak sama lagi. Ayo kamu ngaku, siapa yang bikin? Saya sendiri Pak. Terus pokoknya ngaku terus sudah. Saya udah feeling mati nih, ketahuan pasti nggak lulus ini ya kan. Ternyata pas giliran ketua pengujinya Pak Aris Graha, papanya Rio ya. Waduh, papamu benar-benar berjasa. Tahu nggak kenapa? Papamu sengaja ngasih pertanyaan itu ecek-ecek semua. Pertanyaannya itu pertanyaannya anak kelas TK semua. Gua pangpol ya. Jadi sampai akhirnya pas di kelulusan kan dibacain toh. Nah, saya dikasih tahu, oke, Wibisono kamu dapat C, perlu direvisi ya. Maksudnya aku gawe dhewe, ojo nyuruh orang gitu loh. Ya akhirnya bisa lulus berkat papanya Rio. Kalau nggak gitu ya masih S1 terus gak lulus-lulus ya. Iya, itu yang saya kagum dari papi saya kok bisa hafal gitu loh ya, mahasiswanya itu mengagumkan sih. Kapal ya apa malamnya ketemu aku kok ngandok-ngandok apa bakmi kalau nggak salah itu. Ya inget namamu kan juga ya, nggak salah ya. Aku nggak tahu inget nggak, kayak inget lah ya, kayak inget. Nah, Rio, saya ini punya kenangan pahit sama kamu. Tapi puji Tuhan sekarang kenangannya manis. Tahu nggak? Teman-teman tak kasih tahu ya.
Rio ini salah satu tim saya yang paling sombong. Tahu nggak kenapa? Karena waktu 2007, kamu masih tinggal di Mulyosari toh 2007, bener nggak? Iya. Nah, waktu 2007 saya ke rumahnya Rio, saya mau rekrut Rio. Tahu nggak Rio ngomong apa sama saya? Dia nggak suka Prudential, dia nggak mau Prudential. Nah, teman-teman di sinilah ya seorang leader itu nggak boleh putus asa, harus tetap berusaha. Kalau saya lihat Rio bagus ya, saya berusaha terus. Nah, coba Rio ngaku, kamu join Prudential tahun berapa akhirnya? Saya join tahun 2014 waktu itu. Jadi saya sempat nama saya juga kecantol dipakai nama apa? Dipakai saudara ya waktu itu. Dan ya memang apa ya? Waktu itu sebenarnya saya juga ngagumi kamu sih waktu kamu datang ke rumahku itu cara presentasi gitu. bagus. Iya. Tapi nggak mau di closing, nggak mau direkrut ya toh. Teman-teman bayangin ya, 2007 saya berusaha. Dan 2014 saya baru mendapatkan Rio. Berarti kalau teman-teman leader, ya hari ini Anda sedang merekrut orang yang bagus menurut Anda seperti saya lihat Rio, berjuanglah. Saya butuh 7 tahun bisa dapat Rio. Dan hari ini Rio jadi salah satu agency director saya. Nah, bagi-bagi teman-teman yang hari ini udah dengar tapi belum join Prudential, Anda jangan kayak Rio, tunggu 7 tahun baru bertobat. Rio, boleh cerita nggak? Kenapa kok akhirnya kamu bertobat, Rio? Kamu secara tidak sadar ya, aku ini ngamati kamu. Jadi pada saat kamu datang di Mulyosari itu, aku ingat kamu naik Avanza. Dan aku sebenarnya waktu kamu presentasi itu aku cukup kagum loh. Kagum presentasimu bagus. Kedua, aku yang kagum itu kamu waktu ngeluarin printer. Gila, itu mobil isinya apa aja itu ya. Bisa ngeluarin printer. Lengkap itu mobil, kayak Doraemon itu kantongnya mungkin apa aja ada gitu di mobil itu gitu. Tapi dari situ ya aku lihat oh ya ulet ya, orang ini ulet gitu. Jadi ya pantas dia sudah berubah. Jadi waktu itu kan kamu sudah naik Avanza, itu pun kan sudah ada perubahan dalam hidupmu kan. Terus entah kenapa dalam perjalananku dari Mulyosari ke Haryono Travel, dulu aku kerjanya kan di Haryono Travel. Itu saya sering ketemu kamu, secara kamu tidak sadar loh. Sering ketemu mobilmu. Jadi perubahan hidupku aku bisa ngikuti. Jadi dari Avanza jadi berubah jadi Jazz, berubah jadi CR-V. Terakhir itu kalau kamu ingat tuh, kita ketemu di hafal, aku ngikuti, aku ngamati. Jadi sebenarnya aku juga ada keinginan untuk berubah gitu. Cuman aku merasa waktu itu ya tak coba sih jadi profesional gitu loh. Tapi ternyata kan jadi karyawan itu tidak bisa merubah hidupku menjadi lebih baik gitu loh. Gitu-gitu aja. Dan waktu kamu ingat waktu kita ketemu di PTC waktu itu mungkin kamu ada BOP gitu ya kali ya. Kita ketemu di food court situ. Aku ingat waktu itu kamu ngeluarin kunci mobil lu, rasanya itu kamu sengaja deh ya. Tahu aja kunci mobil itu kamu taruh di mobilnya apa sih? Mobilnya apa dulu? Mercy, kamu sudah Mercy. Jadi kuncinya sudah kunci Mercy. Aku merasa sih itu sengaja. Gaya toh. Kan kalau di plaza enggak kelihatan mobilnya. Tapi kelihatan kuncinya kan tahu loh, Mercy. Sudah berubah lagi. Oh, pura-pura biasa gini Rio. Kok nyantol ya di kantong nggak enak ya dikeluarin di meja. Iya. Ya, tapi waktu di meja, loh ini beneran. Saya kalau naik Lexus pun Rio, kata kan Lexus tuh misalkan di sini Lexus ya, pasti baliknya nggak ada Lexusnya. Jadi kalau saya naruh di meja pun harus L-nya itu di atas Rio. Aku juga merasa waktu itu disengaja. Tapi akhirnya bikin kamu belum terpikat juga ya, kok aneh? Sebenarnya loh, aku waktu itu posisi GM malahan. Tapi aku merasa kamu sudah pernah jadi GM? Kamu pernah jadi GM? Waktu itu sudah jadi GM, iya. Jadi waktu kamu mau rekrut aku di PTC itu pun, aku posisinya GM. Dan aku merasa tak coba dulu gitu loh, 1-2 tahun. Kalau tidak ada perubahan hidup ya mungkin aku mau lah gitu ya. Tapi aku tetap terus ngamati gitu loh. Makanya waktu terakhir aku sudah selesai, aku rasanya ada perubahan hidup lah ya. Akhirnya kebetulan kamu buka kantor di Malang, ya udah aku mau lah coba. Aku rasa ya tidak ada salah coba modalkan nol. Siapa tahu bisa sesukses kamu, ya gitu sih pemikirannya. Kalau seingatku ya Rio, ini mungkin jebakanmu ini bisa jadi terjadi di beberapa teman-teman kita yang lagi dengerin. Saya pasti ingat kamu pernah tak korek-korek. Kenapa sih kamu kok
kayaknya cek senengnya jadi pegawai segini lamanya. Terus kamu pernah cerita aku, kamu sudah pernah semua, auditor pernah, akuntan pernah, jadi dosen ya pernah, jadi GM ya pernah. Karena kamu terjebak dengan pola pikir yang papamu kasih sejak kecil. Itu kayak apa ceritanya? Masih inget gak? Iya, jadi aku sebenarnya waktu lulus SMA itu, aku ini sebenarnya tidak suka sekolah ya. Jadi sekolah pun tidak pernah belajar ya. Kita tahu sendiri, kita teman sekolah. Waktu lulus SMA Aku pun sebenarnya. Aku seingat kamu teman sekolah itu Messi tok Rio. Pokoknya meja bekasmu, isinya kotor kabeh. Meja isinya coretan kerpean tok. Hari ini matematika, rumus matematika pindah di meja. Besok ujian apa? Bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia ada di meja. Wah, rusak semua meja saat sekolah. Lah ya itu soalnya apa ya? Ya memang tidak senang sekolah sih ya. Tapi fatalnya orang tua saya ini orang besar di pendidikan gitu. Jadi agak repot juga. Nyandang nama besarnya juga jadi repot juga gitu loh. Jadi waktu lulus sebenarnya aku juga nak mau kuliah gitu loh. Tapi papi bilang minim kamu harus S1 lah. Terus ya udahlah tak pikir S1 aku mau yang aku mau gitu psikologi gitu. Terus dia tanya bisa belajar sendiri? Bisa sih. Namanya hobi. Ya udah belajar sendiri. Waduh, mati. Ya manajemen aja aku mau buka usaha sendiri. Bisa belajar sendiri, dia tanya itu. Bisa, ya udah belajar sendiri. Kamu belajar accounting aja. Karena ini kamu nggak bisa belajar sendiri. Terus kalau jadi pengusaha, kamu juga butuh accounting, analisa laporan keuangan, sistem supaya nggak dibohongi. Dan ya paling nggak kalau anaknya papi gini, kalau kerja sama orang minimal manajer lah. Jadi kalau sejelek-jeleknya kamu nanti usaha sendiri gagal, itu kamu bisa minimal itu jadi karyawan manajer. Nah gitu sih, itu mancep sih di kepala saya. Jadi pikiranmu menurut papamu itu kamu harus kerja ikut orang pokoknya. Ya itu standar minimal hidup anak-anaknya papi saya itu kayak gitu. Makanya waktu lulus ya aku cuma tanggung jawab sih. Aku jadi lulus accounting pun itu juga karena tanggung jawab sama orang tua, menyelesaikan kuliah. Terus menjadi karyawan itu juga tanggung jawab pada orang tua juga sih. Maksudnya menerapkan apa yang aku belajar gitu. Jadi semua itu hanya tanggung jawab ke orang tua aja sih. Nah setelah sampai ke GM, saya sudah baru sadar. Jadi saya agak unik sih. Orang lain kalau GM itu nyaman, saya waktu jadi GM itu sadar bahwa, loh kok gini tok ya, gitu loh. Nah saya sadar papi saya waktu kenapa Rio? Gini tok apa Rio? Gini tok apa GM? Jadi waktu saya jadi GM itu saya kan kerja keras juga gitu loh. Saya buka kantor jam 7, saya pulang jam 8 malam sampai rumah jam 9. Saya pikir gila ya. Nek saya stroke gara-gara kecapean apa ya bos saya pikir saya gitu. Kan enggak mungkin kan ya toh. Itu pertama. Kedua saya mikirnya kalau saya usaha sendiri, maksud saya enggak bisa. Dengan jam yang sama loh ya. Tapi enggak berani waktu ya. Waktu itu karena yang ketiga ini yang membuat saya join sama Pru ya. Papi saya itu orang pinter ya. Jadi dia sudah 4 kuadran kalau di Robert T. Kiyosaki itu 4 kuadran dia lakukan semua loh. Employee jadi direktur. Self-employed dia jadi rektor, dosen, konsultan. Business owner, dia punya bisnis angkutan tebu dulu itu. Punya angkutan truk gitu loh. Yang keempat dia investor. Kita punya 6 rumah dulu. Dikontrakan semua, ada rumah kos. Semua habis gara-gara B-nya, business owner itu. Lah itu yang semua maksudnya? Iya habis semua, jadi 6 rumah habis. Rumah saya yang di Mojokerto ya juga hampir kena juga. Ya saya cukup trauma ya, karena itu sebenarnya saya kepingin usaha sendiri tapi trauma gitu loh, karena usaha sendiri pasti modal kan. Lah waktu kamu ngajak aku jadi perlu kan tak pikir modal 0 dan kesempatanku untuk apa ya mengikis mental blokku takut gagal karena usaha itu gitu loh. Nah akhirnya ya udah tak pikir, akhirnya ya tak coba aja perlu kan toh modal 0. Kalau berhasil kayak Wibi kan ya anggap bisa. Waktu itu aku mikirnya 10% atau 20%-nya income-mu sudah 100 juta, ya aku cukup seneng gitu loh. Dan ternyata ya berhasil gitu loh. Bentar ya, kalau aku ngitung ya, kamu kan join 2014. Kamu kan pasti kelahiran 77 loh. Berarti waktu itu umurmu berapa? 37 loh Rio ya? Iya, 37. Berarti juga bukan dalam usia muda loh. Menurutku
Beberapa orang merasa hari ini usia masih 30 aja kadang tanya sama aku, Rio, masih keburu nggak aku sukses di Prudential? Buktinya lu 37 ya. Dan secepat kilat ya di Prudential hari ini lu juga sudah oke kan? Iya, betul. Dari sisi income, dari sisi waktu gimana perubahan lu waktu GM sama lu hari ini di Prudential? Waduh ya bumi langit ya. Hari ini terus terang aja saya barusan saya ngecek income saya kan. Rata-rata iya kebetulan kok aku ini nggak boleh sombong. Aku minta income ini berapa sih sekarang ini? Setelah rata-rata ya average 100 gitu loh. Di average 100 ya di 2020 ini ya. Dari sisi income ya sudah 100 ya sangat nyaman lah. Kalau mau jadi profesional level apa gitu loh 100 enggak ada loh. Mungkin direktur pun kelas TBK loh. Kalau saya tanya manajer accounting hari ini itu rata-rata Surabaya itu range 20 sampai 40. Nah, jadi kalau menurut saya ya income 100 itu ya bagus banget gitu loh. Ya, terus dari sisi waktu, wah ya enak banget gitu loh. Saya tiap pagi. Kamu lah tiap pagi. Nah, itu aku mau ngomong. Tiap pagi pamer berenang, ya toh? Berenang, iya. Mentang-mentang pemainnya You dulu ya. Lah ya itu. Ya jadi dari sisi pengembangan diri lebih butuh lagi gitu loh. Dari dulu sih sebenarnya waktu jadi karyawan pun saya sebenarnya sudah menyiapkan hari ini sih sebenarnya. Saya sering belajar, saya baca buku, seminar, terus saya sering melakukan hal-hal yang di luar accounting, itu semua karena saya siapkan hari ini itu gitu loh. Saya tahu kesempatan itu akan datang. Jadi waktu jadi karyawan saya sadar kesempatan aja yang enggak ada gitu loh. Kesiapan ya saya siapkan sendiri gitu loh. Jadi kesiapan itu tanggung jawab saya, kesempatan ya Tuhan yang kasih gitu kan. Lah Tuhan itu datang dalam wujud apapun gitu, termasuk dalam wujud Wibisana Citra yang datang kan gitu. Nah, tapi teman-teman, memang kita leader ini ya kadangkala butuh effort yang sangat besar untuk menemukan dan mendapatkan orang hebat. Orang yang bagus itu nggak pernah gampang untuk diambil. Oleh sebab itu, buat teman-teman yang hari ini masih lagi membangun tim, termasuk Rio juga, jangan pernah cepat putus asa ketika Anda menghunting seseorang. Mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun. Saya aja dapat Rio 7 tahun. Tetapi asal kamu tetap setia dengan usaha ini, one day nggak ada kata terlambat. Lebih baik malah terlambat daripada kehilangan sama sekali. Betul nggak? Bagi saya sesuatu yang gampang itu dapatnya gampang, hilangnya cepat. Tetapi kalau dapatnya susah, sekali dapat abadi. Betul ya? Nah Rio, saya masih ingat banget waktu aku buka kantor di Singosari di Malang. Saya di Surabaya, kamu di Malang. Jarak memisahkan kita dan aku ingat butuh hampir setengah tahun, mungkin 4-5 bulan baru kamu bisa agak mulai dapat kayak gini toh cara jalani Prudential, betul ya? Tetapi selama itu yang saya kagum dari kamu Rio, kamu itu belani naik sepeda motor dari Malang ke Surabaya setiap Rabu hanya untuk meeting tim sama aku, betul nggak? Iya. Dan itu nggak sia-sia toh ternyata. Iya. Nah itu apa sih Rio di kepalamu? Kok Malang Surabaya seminggu sekali ketemu aku tuh di pikiranmu apa? Mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman lainnya gitu. Ya jadi waktu aku join awal itu Pro itu waktu aku join sama kamu itu aku pikirku cuman gini, modal kita itu di Pro itu cuman 3, yaitu sepeda motor, iPad naik zaman sekarang, zamanku dulu laptop sama printer gitu aja, sama tekad gitu loh. Lah terus kebetulan aku ini kan backgroundnya kan Hollenspreken ya. Kalau Hollenspreken itu mestinya itu gengsian sih sebenarnya. Tapi aku cukup beruntung menikah dengan Jenny ini backgroundnya kalau di orang Tionghoa itu Tionghoa yang sudah masih totok gitu ya, masih budayanya masih sangat kental gitu loh. Dan saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri orang tuanya Jenny ini kalau kerja itu luar biasa. Kerjanya keras, bisa sampai jam 2, jam 8 bangun. Saya merasa malah malu gitu ya. Usia saya ini jauh lebih muda, tapi saya nggak bisa sekeras dia gitu kerja kerasnya. Saya sempat malu gitu loh. Maksudnya mestinya yang muda ini jauh lebih banding tulangnya jauh lebih keras gitu. Tapi kenapa aku kok kalah gitu sama orang tuanya Jenny ini? Nah pada saat aku jalani Pro ya sudah aku ingat yang dilakukan oleh orang tuanya Jenny ini.
ya mereka kan fasing loh, kan fasing nggak ada gengsinya gitu. Kadang pakai celana pendek dari toko ke toko. Nah itu yang saya belajar. Saya sempat juga pernah ikut gitu loh. Kan fasing itu saya sempat ikut. Ya jadi dari situ ya memang harus bekerja keras ya. Untuk bisa berhasil ya mesti all out gitu. Ya kebetulan background saya juga dulu dari Hiu. Hiu itu kan keras sekali juga. Latihannya keras sekali. Kita dipukul pelampung itu sudah biasa lah. Kalau dihukum kodok-kodokan keliling kolam itu sudah biasa, diteriak itu biasa. Jadi ya itu membangun mental saya bisa tahan gitu loh. Kayak gitu. Nah terus istrimu waktu itu tidak ngomel Dario, kamu belani ke Malang Surabaya setiap minggu, kan dari sisi bahaya, dari sisi kesehatan kan cukup beresiko gitu loh. Aku pengen tahu istrimu waktu itu gimana? Atau istrimu sengaja lesok gak usah pulang aja mana? Nah istriku sih dia statis diam aja. Sing aku ingat yang khawatir itu adiknya papa. Jadi saya ceritanya itu waktu awal agent saya prospek dia, saya datang ke rumahnya dia, terus saya ditanya, loh kamu kesini naik apa? Saya ingat banget tuh, naik sepeda motor Umbing, namanya Umbing. Naik sepeda motor Umbing. Terus dia tanya, loh kamu ini gila apa? Dia bilang gitu. Kamu Malang Surabaya, Surabaya Malang, itu lawannya bis dan truk. Dia bilang gitu. Dan kamu ini anak masih kecil, dia bilang gitu. Terus sampai dia bilang gini aja, kamu cari mobil, Umbing pinjemi, kamu cicil sama Umbing. Itu momentum, salah satu momentum yang membuat saya juga berhasil ya. Itu hampir saya nangis itu. Jadi ini aja emosi saya kan masih kentara ini. Loh, emosi saya masih kentara. Cerita ini aja emosi saya masih kudu nangis ini ya. Jadi kita kasih waktu nangis sih, jukul tisu, ambil tisu. Jadi apa ya? Anak ya bukan, ya dulur kaya ya banyak sih. Tapi kan kalau yang membantu saudara itu ya enggak banyak loh. Iya. Orang kaya ya kaya untuk dirinya dia sendiri. Tapi kalau ini dia sampai mikirin gitu, saya kena banget sih. Dan waktu itu saya pikir, saya cuma ngomong gini, ya Ming, kasih waktu aku lah di sini. Kalau aku nanti sudah berhasil tak beli mobil lah gitu. Dan aku pura-pura cari mobil karena saya tahu dia sendiri. Dan yang membuat saya terbakar berhasil di Pro itu, saya tahu dia sendiri enggak dalam keadaan yang bagus, dalam cash flow-nya dia itu. Saya dikasih tahu istrinya cash flow-nya lagi bermasalah. Itu yang membuat saya harus sukses di Pro. Dan beneran waktu saya beli Mazda CX-5 itu, yang satu orang pertama yang saya ingat itu Umbing saya ini. Saya langsung ke kantornya, saya langsung kasih kuncinya itu. Ini Umbing, aku baru beli Mazda CX-5, cobaan sih mobil ini enak banget. Wah, itu momentum yang gila banget sih. Membanggakan iya. Dan membahagiakan. Iya, dan menurut saya juga itu seperti perwakilannya papi saya gitu loh. Saya kan deket banget sama papi saya. Jadi seolah-olah itu jadi perwakilannya papi saya gitu loh. Ya, jadi gitu teman-teman semua mesti ingat ya. Orang itu kalau dilihat waktu di suksesnya tinggal enak kok ceritanya. Saya masih ingat banget bagaimana saya ini mendampingi Rio ini setiap hari. Telepon-teleponan seminggu sekali, datang ke rumah, kadang ke meeting tim. Saya juga 2 minggu sekali ke Malang. Itu struggle-nya luar biasa. Bukan semudah, sekarang udah jadi agency director, punya AD, punya tim. Nggak seperti itu dulu ceritanya. Sudah bolak-balik, kayak mau down, mau drop, mau berhenti. Bener nggak sih? Iya. Godaan itu sangat banyak banget gitu loh. Ya. Dan saya masih ingat Rio waktu itu di awal-awal juga masih punya kerjaan jadi auditor, kalau nggak salah. Bener nggak? Iya. Iya kan? Masih kerja double-double kan? Kerja double, iya. Kerja double. Nah, terus gimana akhirnya kok bisa memutuskan untuk prudential to aja, itu gimana? Ya jadi saya sendiri pun ya waktu itu jalani ini kan ya harus tanggung jawab sama keluarga. Artinya kan fixed income-nya tetap harus ada gitu kan. Nggak ngawur gitu loh. Iya kan, karena saya kan punya keluarga gitu loh. Nah, tapi ya cepat saya juga harus buktikan bahwa saya bisa berhasil di sini gitu loh. Ya jadi mungkin ini pesan bagi teman-teman yang mau jalanin Pro. Ingat ya, di Prudential ini yang membuat saya struggle di 6 bulan awal itu, saya pakai mindset saya itu mindset orang pinter gitu loh. Karena kita terbiasa di profesional kan pakai otak ya. Jadi pakai logika terus gitu. Di Pro ini enggak bisa sepenuhnya pakai logika. Yang kamu pikir closing ternyata enggak closing. Yang kamu pikir enggak closing jadi closing. Yang kamu pikir saudara bisa closing enggak closing. Kalau yang kamu pikir ini orang biasa, malah closing. Jadi enggak bisa dinalar sama sekali. Iya. Betul sekali. Nah, sehingga
kenapa saya berhasil? Waktu saya ingat, waktu Oktober akhir kan kamu kasih, waktu itu saya masuk kepingin berhenti kan. Saya merasa ya biasa lah, galau kan, bukan tak cocok le dan lain-lain. Saya ingat waktu kamu kasih aku gambar orang yang macul itu, berlian itu tinggal tipis itu. Saya mikir iya ya mungkin tinggal sedikit lagi ya. Akhirnya ya udahlah tak coba lagi. Dan saya ingat banget waktu itu 30 Oktober, 2 November itu ulang tahun saya. Saya itu 2 November itu ya sempat down nangis gitu ya di depan gitu. Saya mikir kenapa ya? Aku salahin di mana gitu. Prospek ya sudah, belajar ya sudah. Tapi kok enggak closing gitu ya. Saya ingat tanggal 3 November itu saya cuma berdoa sama Tuhan gini aja. Aku lakukan apa yang jadi tanggung jawab aja lah. Yaitu apa? Prospek. Hasilnya ya tak serahkan ke atas lah. Pokoknya saya enggak mau mikir lagi. Dulu tuh saya kalau ketemu nasabah itu kebiasaan jadi konsultan kali ya. Kebiasaan jadi auditor. Kebiasaan jadi accounting. Langsung hitung. Ini ke probabilitas closing berapa persen? Ini otomatis gendeng banget kan. Ya karena orang accounting kali ya. Langsung keluar persentase closing gitu. Gendeng ya memang. Nah sejak itu 3 November itu saya dalam prospek. Saya lepas. Saya rilis. Ya sudah pokoknya aku lakukan aja yang terbaik. Ambil enggak ambil terserah dia. Saya cuma menjalankan kewajiban saya menjelaskan sejelas-jelasnya. Cuman itu aja. Dan betulan 3 November itu pertama kali saya prospek lagi. Terus saya rilis pasrah. Ternyata malah closing. Saya sempat berapa detik ya, 10 detik itu berhenti sampai. Loh ini bener tak? Dia mau ngambil itu. Dan dia ngambilnya juga lumayan waktu itu 3.200.000. Jadi itu salah satu momentum saya. Jadi sewenang banget itu ibarat Lionel Messi 4 bulan enggak pernah closing. Enggak pernah cetak. Itu berapa bulan kamu enggak closing? 4 bulan ya? 4 bulan. 4 iya. Bulan ya? 4 bulan. Jadi iya. Cukup tangguh ya. Cukup lama loh tunggu case pertama. Terus? Iya. Itu ibarat Lionel Messi itu mau keliling UCAM itu buka baju keliling saking senangnya itu 4 bulan. Nah setelah itu dalam bulan November herannya yaitu karena saya sudah lepas, saya sudah rilis, pasrah. Selama bulan November, selama saya prospek, ketemu orang, itu selalu closing. Dan saya ingat banget, waktu itu kamu kasih challenge aku, scan ya, hand scan ya waktu itu ya. Kamu kasih aku challenge 250 juta API, waktu itu padahal kamu lihat papan itu kan aku 0 kalau tidak salah. Masih 0 kan. Terus kamu kasih challenge, kamu kalau bisa 250 juta API, November tak kasih hand scan. Ya cukup tertantang sih. Nah, dan waktu itu, selama bulan November itu bisa 255. Waktu itu bulan November tuh 13 case. Saya sampai terakhir itu ingat 30 November saya sampai WA kamu, siap no scan nih. Aku sudah dapat. Ya, memang ya sebenarnya begini. Ini buat teman-teman semua juga. Sebenarnya 4 bulan kamu nggak closing itu bukan nggak closing, itu cuma penundaan aja. Mungkin karena momentumnya belum dapat, timingnya nasabah belum pas. Mungkin kamu juga akan dimatangkan dengan waktu sehingga ketika bulan keempat kamu closing, bulan depannya bisa 250 juta. Itu sebenarnya bukan karena 4 bulan ini sia-sia loh Rio. Karena di 4 bulan ini terjadi sesuatu gitu. Ibarat kalau misalkan 4 bulan ini kita godok ayam, nah itu pas 4 bulan tuh ayamnya udah waktunya empuk-empuknya, waktunya diangkat dimakan. Batasan tuh akhirnya bisa closing. Nah sayangnya adalah banyak teman-teman kita hari ini baru 1 bulan, baru 3 bulan, itu pun nggak dikerjakan tiap hari. Tapi berani-beraninya dia ngomong sama kita gini, bro, kayaknya aku nggak ada jodoh di sini, gitu loh. Nah itulah yang membuat kita akhirnya jadi nggak bisa berhasil, benar nggak? Nah jadi semoga dengan ceritamu ini bisa menguatkan teman-teman gitu loh, ya. Nah ini si Joni tanya nih Rio, apa yang menyebabkan 4 bulan baru closing? Apa yang dilakukan setelah 4 bulan closing terus-menerus? Nah, sehingga bisa closing terus gitu loh Rio. Apa yang kamu lakukan Rio? Kok bisa 4 bulan nggak closing itu kenapa maksudnya? Menurut aku ya itu tadi ya. Jadi sebelumnya itu saya pakai mindset orang pinter gitu ya. Jadi ini beneran loh. Saya serius kalau ketemu orang itu secara otomatis. Misalnya aku prospek kamu ya Wib ya. Itu di padukmu itu langsung kelihatan ada keluar persentase. Iya kenceng dong. Dan banget tuh. Dan itu sungguhan terjadi loh. Ya karena saya ini orang accounting ya. Apapun saya bisa hitung loh. Apapun bisa saya hitung. Termasuk membuka usaha pun, aku bisa ngitung loh, untung dan rugi sebelum usaha itu dilakukan. Kan kita terbiasa untuk hal itu seperti itu gitu. Jadi mindset yang dulu ini sudah tidak kepake semua gitu loh. Jadi akhirnya ya struggle 4 bulan itu adalah struggle yang untuk hidup baru ya.
cara lama yang nggak bisa dipakai gitu loh. Akhirnya waktu saya rilis jauh lebih, entah ya kok bisa keajaiban itu terjadi pada saat kita itu pasrah gitu ya. Kita pasrah, kita lakukan aja apa yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban kita itu apa ya? Prospek, ya belajar. Sisanya ya sudah, itu kan kita nggak bisa kendalikan gitu loh. Ya udah. Menurut saya mungkin tidak ada yang sia-sia, Rio. Teman-teman, saya masih ingat banget ya, kalau saya membangun tim, demikian pula waktu itu Rio jadi agent saya sih punya kewajiban, setiap pagi pasti nyapa Rio. Saya masih ingat banget, Rio waktu itu pernah ngomong gini, bro, aku minta gambar-gambar motivasimu bro, kamu tiap hari kok bisa punya gambar bagus-bagus, bener gak? Saya setiap hari pasti motivasi, ingetin, dan saya bisa tahu tim saya ini beneran action apa enggak dari mana. Ya dia telepon saya apa enggak, chatting-chatting gak sama saya. Kalau sepi-sepi aja ya alamat gak ngapa-ngapain. Nah jadi teman-teman semua yang hari ini mungkin masih struggle sebagai agent, mungkin bisa dari cerita Rio ini ngambil satu benang merah bahwa apa yang kamu lakukan ini bukan gagal, tetapi kamu belum waktunya mateng aja. Ya supaya cepat mateng ya lakukan tiap hari. Nah sedangkan yang jadi leader, Anda harus bersabar dengan tim Anda. Tim Anda bukan bodoh, bukan gagal, tapi dia butuh dipoles terus, benar nggak? Nah, kita ngomong kayak gini juga berlaku buat kita, Rio, benar nggak? Kita harus lebih sabar lagi gitu loh sama tim kita. Ya tiap hari dimotivasi, diingetin. Nah sekarang, lu sekarang setelah seperti ini nih ya, saya masih ingat si istri lu itu sering kali dulu aku ngomong, ayo Yen, support Rio, sudah resign aja. Tapi kan nggak mau, bener kan? Nah akhirnya kan Tuhan yang merisenkan dia. Iya. Sejujurnya, akhirnya kan Tuhan yang merisenkan dia. Sejujurnya, ini lu kan pasti tahu kan sering ngobrol tuh, bener kan? Sejujurnya setelah resign terus support kamu di Prudential dari dianya. Jauh lebih enak mana sih hidup dia dulu jam 8 sampai 5 di kantor. Sekarang tiap hari jadi nyonya besar di rumah. Nah, kira-kira dia pernah ngomong apa sama kamu soal ini? Ya, jadi karena Yeni ini kan dulu karyawan, November kemarin resign gitu. Terus dia terus cita-cita ya ternyata dunia apa ya? Pertama dari dunianya ya, dunia accounting itu ya gitu-gitu aja gitu ya. Kalau dunia marketing itu luas banget gitu loh, dan itu keren banget. Maksudnya bagi Yeni itu apa ya? Itu menarik, dunia yang sangat-sangat menarik gitu. Dari sisi bidangnya sangat menarik. Terus dari sisi waktu, ya dia sangat enjoy sekarang punya kebebasan waktu seperti itu gitu loh. Jadi dia bisa siap saat bisa menjadi, apalagi dia kan ya ibaratnya kan secondary saya lah ya istilahnya. Jadi dia bisa lebih santai lah sekarang. Jadi waktu buat anak sekarang, apalagi kebetulan kan Zoom di rumah semua gitu. Waktu buat anak, maksudnya waktu untuk bikin anak maksudnya? Bukan bikin anak. Maksudnya gimana? Cukup juga. Zaman sekarang apalagi zaman COVID gini kan Zoom di rumah semua gitu ya. Nah, terutama anak saya yang kecil itu kan masih butuh dikontrol. Kalau yang besar itu sudah mandiri banget sih. Yang besar, yang kecil itu kan ya butuh diingetin, dikontrol. Dia lebih dia bisa punya waktu yang lebih banyak di rumah. Sekarang kan di rumah semua. Aku pernah hubungin bojomu tuh 5 kali. Dari 5 kali itu 3 kali dia pamer kalau dia lagi perawatan di Miracle lah, di mana gua ya saya bojomu. Iya. Perawatan tok isi. Iya, bagi saya pun heran ya. Waktu sempat saya itu beli paket itu apa? Yang dari Korea itu apa? Paket kosmetik Korea itu. Yang mahal itu. Tahu, Rio. SK2 ya. Iya, SK2 ya. Ya, SK2 ya mereknya. Iya, SK2 ya. Itu kaget loh. Saya waktu dia beli satu paket 15 juta itu saya sempat melongo, gila ya. Ternyata mampu ya. Nggak kepikir kan dulu waktu jadi karyawan beli SK2 dulu pakai Erosin ya nggak kepikir. Dulu pakai Erosin Pak. Iya kan nggak kepikir loh waktu bayar itu. Saya mikir, iya ya kita ini berubah ya hidupnya ya. Ya terus dia tiap minggu, siap Sabtu itu, dia Miracle, iya benar. Siap Sabtu, ya kamu telepon itu dia ceritakan waktu Sabtu itu kan. Dia waktu lagi perawatan di Miracle itu.
siap Sabtu dia ngambil paket gitu. Ya memang tak jujurnya pas saya karyawan dulu sering pakai SK2 Miracle apa gak sih? Tak jujurnya. Ojo gitu Pi. Makan keluar aja mikir kok. Ngitung. Kita ini sebenarnya hidup juga enggak aneh-aneh sih ya. Enggak mau ngerepoti orang. Jadi kita penghasilan itu kan harus pas sampai akhir bulan ya. Jadi kita kalau makan luar ya, itu mikir loh, nutut tindak ya. Nah sekarang nggak usah mikir wis, pasti nutut, lebih malah. Dulu nggak pernah lihat sebelah kanan ya. Dulu selalu lihat paling kanan kalau buku menu ya. Sekarang lihat yang paling kiri, maunya apa? Gitu kan? Maunya apa? Iya beneran. Ya. Dio, ada yang menarik Dio. Waktu kamu ngomong pas-pasan jadi karyawan. Ini kemarin aku bawa di LTB. Jadi mentalnya karyawan sama mentalnya kayak kita itu bedanya di sini Rio. Kalau karyawan itu sudah biasa dapat gaji di akhir bulan. Sehingga walaupun gaji segitu, dia pasti cukup. Kenapa? Karena dia sudah memperhitungkan antara gaji yang masuk dengan pengeluaran yang harus keluar. Dia sudah tahu kebutuhan dan keinginan itu harus dipaskan dengan maksimal penghasilan dia. Tetapi kalau model kayak kita gini, lu kepin apa? Lu mau beli Lexus, ya tinggal hitung. DP berapa, cicilan berapa, udah kejar aja. Jadi kamu tak tunggu kapan beli Lexus? Ya akhir tahun ini lah ya. Serius loh ya, ini saksinya orang banyak loh ini. Akhir tahun ini beli Lexus ya? Iya. Loh ini ada temanku gabung ini. Orangnya asli. Nanti tak suruh order ke dia kamu. Loh, karena Lexus saya mungkin minggu ini akan datang loh. Ya. Jadi bersyukur banget ya. Kalau kita di bisnis ini orang lain lagi bingung restrukturisasi loan, cicilan, ya. Saya punya cicilan 2 ruko, nggak ada yang restrukturisasi. Ya, bahkan tahun ini bisa beli lagi mobil Mazda 2 sama mobil Lexus. Sementara orang lain bingung restrukturisasi ya, toh. Nah itu Joni saksi loh. Akhir tahun kamu ditunggu loh ya, Lexusmu mesti sama Joni loh. Memang kita itu harus open mind gitu ya. Aku jujur inget ceritamu banget itu, kamu yang cerita Mercy itu loh. Dulu kamu naik sepeda motor ngomong, orang goblok beli Mercy. Kan karena kita ngomong gitu kan karena kita enggak punya uang. Sama loh, saya waktu saya beli Mazda itu tangan saya gemeteran loh beli Mazda CX-5 itu. Karena apa? Di keluarga saya, di papi saya aja dikasih mindset gini. Beli mobil biasa-biasa aja. Iya, karena keluar dari showroom harganya sudah turun. Bayangin itu seorang yang punya profil dalam hidup saya ngomong kayak gitu ke saya. Jadi waktu saya beli Mazda itu pun saya gemeteran loh sebenarnya. Karena adiknya papi saya pun yang menjadi profil di keluarga kita, ya mobilnya di Surabaya memang malah tinggian punya saya Nissan X-Trail. Tapi ya di Jakarta dia ada BMW seri 7 sih. Cuman kan kita nggak pernah kelihatan gitu loh di Jakarta gitu kan. Nah, jadi waktu saya beli Mazda CX-5 ini kan geger gitu. Ibaratnya keluarga saya itu kan, wih gila kamu ngalahin mobilnya adiknya papimu sendiri ya, Nissan X-Trail itu ya. Ya terpaksa ya. Maksudnya yaitu cara kita kalahkan diri kita sendiri kayak gitu. Makanya waktu kamu bilang gini, apakah nggak terjadi mental block? Ya terjadi sih, tapi tak biarin gitu loh. Ya itu cara kita dobrak gitu ya. Jadi setelah kamu sukses di Prudential hari ini, secara keluarga besar dari Papa, keluarga Aris Graha, kamu menemukan pride-mu nggak? Banget sih. Banget. Jadi sebenarnya tantangan di keluarga aku ini sebenarnya karena orangnya pinter-pinter ya. Terus terang kita tantangannya di gengsinya kita ini. Kan kalau Pro itu kan awal waktu aku jadi Pro itu kan orang mikir, keluarga aku kan mikirnya memang kamu nggak salah tak kalau kerja gini. Iya, pasti gitu. Benar pasti gitu. Loh kamu nggak bisa jualan dirimu lagi apa? Apa kamu kurang pinter apa? Ya, pasti pikirannya gitu semua saudara-saudara saya gitu. Tapi akhirnya kan ya terbalik semua gitu loh. Akhirnya kan. Sekarang ngomong apa kalau ketemu Rio? Sekarang ngomongin apa kalau ketemu? Untung kamu di Prudential atau ya apa Rio? Ya mereka enggak secara langsung sih karena ya pride-nya juga tinggi juga ya. Jadi ya. Ya, paling banter gini Rio, ya lu hoki lah, itu pas jalanmu lah, nggak semua orang bisa kayak lu lah, pasti kayak gitu. Biasanya kayak gitu ngomongnya. Tapi yang saya tahu itu kokoku yang paling besar itu yang bangga. Dia bilang, saya kalau bilang sama teman-temannya itu bilang ini loh adikku sudah sukses di Prudential. Itu saya tahu banget karena saya diceritai sama temannya dia lagi gitu loh. Dia cerita kokomu tuh bangga loh sama kamu. Ya kokoku yang nomor 1 itu gitu. Yang lain sih secara implisit aja ya
apa di batin aja, oh ya hebat bisa berhasil. Tapi kalau kayak adikku gitu bilangnya sih, pernah dia ngomong secara langsung, ya aku ya karena kita karena saya sendiri ulet gitu, dia bilangnya gitu sih, ulet makanya bisa berhasil gitu. Dia belajar dari saya dari sisi ulet gitu. Leo, itu sih. Kita bentar lagi juga mau lanjut jam 2 dengan training yang lain. Aku mau nutup ini dengan kamu kasih tips ke teman-teman yang mungkin sebagai bukan siapa-siapa, ya. Nanti aku juga akan kasih sebagai bukan siapa-siapa dan sebagai agent prudential dan sebagai leader prudential. Lu mau kasih tips apa ke mereka? Jadi ada 3 pihak, bukan siapa-siapa, agent sama leader. Lu mau kasih tips apa? Setelah itu aku akan kasih juga. Setelah itu kita tutup. Bukan sebagai siapa-siapa, ya saya cuma kasih tips kalau ya sebenarnya kalau kita kepingin, saya cuma mikir gini aja sih, kenapa waktu saya meninggal dunia itu kira-kira waktu saya ditanya Tuhan saya itu saya sudah berbuat apa sih? Nah itu loh yang saya takut, waktu saya jadi karyawan itu saya tidak bisa nemu jawabannya loh. Karena di karyawan saya harus harus berpolitik untuk mengamankan posisi saya. Memuaskan bos tok, iya kan? Yang penting itu memuaskan bos, tidak penting memuaskan bawah loh. Jadi terbatas banget gitu. Jadi ya teman-teman kalau mau refleksi pada saat kita meninggal dunia itu, Anda mau dikenang sebagai apa sih? Itu yang menjadi paling penting waktu kita menjalankan hidup kita hari ini gitu ya. Nah, itu yang harus pada saat kita titik baliknya itu dibalik gitu, dari titik meninggalnya dulu. Nah, meninggalnya mau dikenang seperti apa? Nah, dari situ kan jelas kita mau melakukan apa seperti hari ini, kita harus melakukan apa gitu. Apapun kerjaanmu lah, gitu ya. Kalau sebagai leader, justru aku banyak belajar dari kamu sih. Aku terus ngembangin diri. Aku sadar potensi diriku masih jauh dibanding kamu, sehingga maksudku kamu pasti punya kualitas yang memang kadang memang susah untuk disebutin, tapi aku bisa tahu ya memang gap kualitasnya itu memang terlihat gitu. Jadi gimana caranya seperti kamu bisa membuat perubahan hidup ada banyak orang, itu kan keren banget. Contohnya seperti yang kamu lakukan ke aku dan keluarga aku ini kan keren banget gitu loh. Kamu bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Itu yang memang yang menjadi visiku, tetap belajar terus. Kamu kan sering tanya, ya apa perkembangan tim? Ya aku terus coba terus sampai berhasil gitu loh. Memang belum bisa sebesar kamu, tapi ya itu jadi goalku terus gitu loh, jadi visiku terus. Aku yakin dengan belajar terus, meningkatkan kapasitas diri terus, ya pasti bisa berhasil. Kalau jadi agent, saya selalu kalau dalam berproduksi sebenarnya visi saya bukan untuk aku dewek sih. Aku jualan itu benar-benar ngasih contoh ke anak-anakku gitu loh. Jadi karena profil papiku ini begitu kuat nih aku, papiku pun ngajari aku sebagai anaknya itu bukan dengan kata-kata, tapi dia dengan perbuatan yang nyata. Dan itu kuat banget. Dan itu yang juga aku sedang lakukan sekarang ke anak-anakku. Jadi kalau kamu bilang jualan itu susah, aku sekarang ya jualan dan aku omsetnya ya oke untuk seorang leader yang waktunya juga nangani tim, juga jualan gitu loh. Dan aku juga bisa merasakan kesulitan anak-anakku tuh jualan di era sekarang ini apa sih. Nah, itu sih anunya. Oke. Saya jawab si Ko Joni dulu ya. Ko Joni minta tanya pengalaman syuting kemarin waktu pengambilan acara buat RCTI. Jadi teman-teman, Prudential akan mengadakan award night yang sangat unik. Bagi saya sangat bergengsi dan sangat wow. Karena saya lihat hampir nggak ada lah ya perusahaan asuransi di Indonesia yang tahun ini karena COVID kemudian award night-nya dipindah ke salah satu stasiun televisi terbesar di Indonesia, yaitu RCTI. Ya, itu pasti biayanya mahal banget ya. Nah, teman-teman, tanggal 1 Agustus jam 3:30 itu Prudential akan mengadakan award night di RCTI ya, tanggal 1 jam 3:30. Nah, kemarin kita beberapa nominator termasuk saya, kita ambil take gitu ya. Yang lucu, pengalaman yang lucu adalah beberapa teman lain yang sebelum saya ya, itu di take wah sampai 50 kali, 60 kali nggak selesai-selesai gitu loh. Salah ngomong lah, salah apa.
Nah, mungkin karena kita udah terbiasa Zoom meeting, terbiasa rekaman pakai IG Live, pakai YouTube, udah biasa kan ngomong seperti ini. Jadi saya cuma cukup sekali take selesai. Ya, jadi saya cuma nggak sampai 5 menit sudah buyar. Orang lain sampai 1 jam nggak selesai-selesai. Ngomong nadanya salah lah kalimat. Nah, oke. Sebelum saya tutup ya, saya akan ngomong buat tiga pihak ya. Teman-teman yang bukan agent maupun bukan leader, pesan saya cuma simple. Anda join di bisnis ini sebenarnya nothing tulus. Karena Anda tidak perlu keluar modal sama sekali. Why you nggak kasih kesempatan ke dirimu untuk menikmati apa yang kita nikmati? Nah, tetapi sayangnya, karena di bisnis ini joinnya gratis, banyak orang karena gratis meremehkan. Ya, padahal gratis ini bukan gratis yang nggak ada artinya, tetapi gratis karena memang simbiosis mutualisme, di mana ketika Anda bergabung, Anda akan kita sukseskan, karena di balik kesuksesan tim, itu adalah kesuksesan kita. Kita nggak bisa sukses karena one man show, tetapi kita sukses karena ada tim yang sukses, betul kan? Contoh kayak hari ini Rio bisa sukses, ya thank you juga, berkat kamu saya juga makin sukses Rio. Jadi itulah simbiosis mutualismenya di bisnis ini. Nah, buat teman-teman agent, Anda dengar sendiri pengalaman Rio, yang struggle di 4 bulan pertama nggak ada hasil. Tapi Anda bisa lihat hari ini Rio adalah salah satu top agency director yang ada di Trusty Agency, ya. Dan dia sudah menurunkan banyak agent, banyak AAD juga, banyak klaim yang dia bantu juga. So, maksud saya kalau ketika hari itu lu cepat putus asa, gampang down dan lu tinggalin bisnis ini, mungkin hari ini saya nggak tahu lu seperti apa Rio. Ya, mungkin nggak bakalan pantat lu ngerasain enaknya kursinya CX-5 dan lu juga nggak akan berani berkata akhir tahun ini beli Lexus loh ya. Ini beneran direkam ini. Beli Lexus loh ya. Wih, keren Lexus. Loh, aku sebenarnya barusan ini mau beli Mazda 3 sebenarnya cash. Cuman enggak jadi karena Covid-nya tak tunda dulu. Terus Mazda 3-nya beli apa tadi? Kopiku enggak sekarang dengar beli apa? Saya aja nyicil Rio, Lexusnya Rio. Iya, tak cash. Dan yang terakhir untuk para leader, teman-teman Anda bisa lihat hubungan semua yang kita ngomong ini, ya, bahwa seorang agent itu memang nggak semuanya bisa langsung cepet jos, langsung hebat, nggak ada. Kalau kita dapat yang agent join langsung jos, ya kita bersyukur itu adalah agent star, ya. Tetapi lebih banyak agent itu butuh sentuhan kita. Kita harus setia, harus sabar, harus tetap mendampingi dia terus, ya. Jadi buat teman-teman leader, tetaplah mengembangkan tim, tetaplah setia pada proses, ya, motivasi setiap hari, kasih training, Anda bisa monitoring mereka terus setiap hari, ya, jangan pernah putus asa. KWP ganti apa? Saya ganti RX 300, ya, nanti 2022 muncul lagi yang baru katanya, ya beli lagi yang baru nanti, ya. Oke teman-teman, sampai di sini ya, thank you buat atensinya, Rio, thank you, you awesome, thank you, baby. Ya. Thank you. Salam juga buat Jenny, buat anak-anak juga, ya. Papanya kayak gini kok anaknya gak ayu-ayu ganteng-ganteng, saya rada curiga ya sebenarnya. Ya wis, thank you semuanya ya. Bye bye Rio. Ya, bye bye. Yo.